Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini bersama Bu Fitria akan melalui channel YouTube. Sudah siap? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, siapkan diri dengan baik untuk menyimak video nanti. Berdoa dengan membaca basmalah, dipersilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semoga kalian sudah menyiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini akan mempelajari materi baru, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menemukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi yang kalian baca. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar buku fiksi dan buku non-fiksi? Ya, mungkin beberapa ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, kali ini pembelajaran unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi akan melalui PowerPoint. Untuk itu, simak baik-baik ya PowerPoint berikut ini. Ya, materi kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas unsur-unsurnya apa saja, perbedaannya bagaimana. Oke, silakan dicermati PowerPoint berikut. Ada beberapa contoh gambar buku. Yang pertama adalah Danur. Pasti kalian pernah membaca atau pernah melihat atau bahkan pernah menonton filmnya. Yang kedua ada novel Dylan. Yang ketiga novel Ayat-Ayat Cinta. Kemudian Conan, Naruto yang ada di televisi, dan kisah si semut dan belalang pemalas. Nah, dari contoh novel dan dongeng yang ada di dalam PowerPoint ini termasuk jenis buku apa? Fiksi atau non-fiksi? Karena ini sifatnya tidak nyata, berarti ini termasuk jenis buku fiksi karena berupa imajinasi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, atau bisa disebut juga dengan cerita rekaan atau khayalan. Yang Bu Fitra sebutkan tadi adalah imajinasi. Jadi buku fiksi ini tidak pernah terjadi, hanya berupa imajinasi si penulis. Contohnya apa? Ternyata ada novel, ada komik, ada cerpen, puisi, dan drama. Semua yang serba imajinasi itu termasuk jenis buku fiksi. Lalu apa kalau contoh buku ini? Ada ensiklopedia dinosaurus, ensiklopedia sains, ensiklopedia alam, manusia dan penemuan terhebat, serta ensiklopedia hewan. Ini buku termasuk buku yang berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta yang ada. Berarti termasuk dalam buku fiksi atau non-fiksi? Pasti jelas buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang disampaikan atau berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan berdasarkan fakta dan kenyataan. Seperti tadi yang sudah Bu Fitria katakan bahwa itu berdasarkan penelitian. Contohnya apa? Biografi, buku tentang seseorang. Kemudian buku pelajaran berupa buku bahasa Indonesia, buku IPA, itu termasuk buku non-fiksi. Selanjutnya ada buku ensiklopedia, itu tadi ya, khusus tentang hewan, khusus tentang tumbuhan. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Tadi kan sudah dikatakan bahwa buku fiksi itu buku yang berlandaskan imajinasi penulis, sedangkan buku non-fiksi, buku yang berisi tentang kejadian fakta atau kenyataan. Nah, ini ciri-ciri yang pertama tentang buku fiksi. Berisi imajinasi dari pengarang, kebenarannya tidak mutlak, bahasa yang digunakan bersifat konotatif,
terdapat pesan moral atau amanat, tidak memiliki sistematika yang baku. Nah, ketika kalian membaca buku fiksi atau melihat buku fiksi, itu kan berdasarkan imajinasi dari pengarang, seperti tadi novel. Jadi memiliki sistematika yang baku, ada pesan moralnya, bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Kemudian untuk ciri-ciri buku non-fiksi. Non-fiksi ya yang berdasarkan kenyataan. Yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai fakta, berbentuk tulisan ilmiah, bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau sebenarnya, informasi yang disampaikan ditulis secara jelas. Itu untuk ciri-cirinya ya, sudah bisa dibedakan. Selanjutnya adalah unsur-unsurnya. Buku fiksi tadi contohnya seperti novel, berarti memiliki unsur. Yang pertama, cover buku atau sampul buku ya, halaman depan buku. Yang kedua, rincian subbab buku, itu dapat dilihat di daftar isi. Yang ketiga adalah judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Pasti di dalam cerita ada tokoh, ada penokohan, ada tema cerita. Kemudian bahasa yang digunakan itu bagaimana, penyajian alur ceritanya bagaimana, apakah membicarakan tentang masa depan atau membicarakan masa lalu. Yang selanjutnya, unsur-unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi tadi berisi kejadian nyata atau fakta. Berarti unsur yang pertama sama, cover buku atau sampul buku atau halaman depan buku. Yang kedua, rincian subbab buku, daftar isinya pasti berbeda dengan buku fiksi. Yang ketiga adalah judul subbab. Yang keempat, isi bukunya. Isi bukunya itu ngomongin tentang apa? Bukan lagi tentang tokoh atau penokohan. Kemudian, cara menyajikan isi buku. Bahasa yang digunakan, sistematika penulisannya bagaimana. Nah, dari buku fiksi dan non-fiksi bisa dilanjutkan, yaitu dengan cara mengomentari buku, bagaimana isi bukunya, bagaimana bahasa yang digunakan di dalam buku. Bisa kalian mengomentari buku. Kemudian juga bisa merangkum buku berupa peta konsep. Ini mengomentari buku dan merangkum buku akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Yang pertemuan kali ini kalian cukup mengenal pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana anak-anakku setelah menyimak PowerPoint tadi dari Bu Fitria? Apakah kalian sudah paham atau justru malah bingung? Semoga kalian sudah paham ya. Jadi yang sudah kalian pelajari tadi adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sampai sini kalian sudah bisa ya membedakan apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Nah, setelah menyimak pembelajaran kali ini, akan ada tugas yang harus kalian kerjakan berupa latihan soal. Linknya ada di kolom deskripsi atau ada di bawah sini ya. Silahkan nanti kalian buka link tersebut dan kerjakan latihan soalnya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Pembelajaran Bahasa Indonesia sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi WA Bu Fitria. Terima kasih, selamat belajar dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Ingat, selalu menjaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sekian dari Bu Fitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.